20 tahun merdeka, Timur Leste tetap tunduk pada Indonesia. Dili merayakan pemungutan suara yang memicu pembantaian berdarah. Ada daftar 400 orang yang disusun oleh satu lembaga penegak hukum barat yang seharusnya dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Timur Timur 20 tahun yang lalu. Tidak ada yang terjadi dan banyak orang dalam daftar itu telah dipindah tugaskan ke Papua. Luke Han menulis di UCA News, di seluruh ibu kota Timur Leste, Dili, bendera merah, kuning dan hitam berkibar, jalan-jalan dibersihkan, dan gedung-gedung publik dicat pada minggu lalu, sebelum ratusan pejabat asing tiba untuk peringatan 20 tahun pemungutan suara yang memicu pembantaian berdarah. Kembali pada tahun 1999, kekerasan meletus 4 hari setelah pemungutan suara kemerdekaan tanggal 30 Agustus. Selama 3 minggu berikutnya, 1.500 orang terbunuh dan setengah juta lainnya terpaksa mengungsi, sebelum pasukan penjaga perdamaian PBB mendarat, memulihkan ketertiban dan memastikan kemerdekaan. Kemegahan dan upacara adalah agenda pada hari peringatan itu. Di seluruh negara Katolik yang kecil ini, orang-orang mengenakan pakaian terbaik mereka dan dengan bangga melambaikan bendera negara mereka, seiring medali diberikan kepada orang-orang yang membantu mengakhiri pendudukan Indonesia selama 24 tahun. Tetapi di balik perayaan itu, ada kondisi yang buruk. Timor Leste dirusak oleh korupsi dan kemiskinan dengan pengangguran nyata di atas 70%. Tidak ada seorang pun yang dimintai pertanggungjawaban atas pembantaian tersebut, termasuk PBB, dan tanggapan Dili terhadap pertanyaan tentang masalah sulit itu hampir tidak sesuai dengan demokrasi yang masih baru. Para jurnalis diberitahu untuk tidak bertanya atau menulis tentang provinsi Papua yang bermasalah di Indonesia yang meletus menjadi kekerasan. Beberapa orang mengatakan perang, seiring para veteran PBB di Timor Leste sedang minum sampanye dan bersulang tentang keberhasilan mereka 2 dekade lalu dalam memberikan kedaulatan kepada Dili. Namun, kepala-kepala yang lebih waras akan lebih terbuka. Militer, polisi, pengacara, dan birokrat dari berbagai negara sangat tumpul dalam penilaian mereka meningkatnya konflik yang mendidih di Papua yang berujung pada tuntutan untuk penentuan nasib sendiri dimulai setahun yang lalu. Di Jayapura, kerusuhan mencapai puncaknya dalam 2 minggu kekerasan yang bertepatan dengan Hari Jadi Timor Leste yang dipicu oleh hinaan rasis. Video-video tentang Indonesia yang mengerahkan helikopter dan memburu suku setempat yang bersenjatakan busur dan anak panah dan meledakkan mereka dengan granat berpeluncur roket tersebar secara online. Apa yang terjadi di sini sekarang terjadi di sana, kata seorang pejabat Timor Leste yang menolak menyebutkan namanya dari balkon Esplanade di tepi sungai Dili yang sekarang damai. Dan apa yang terjadi di sini 2 dekade lalu adalah pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan. Orang-orang disembelih dengan parang secara massal dan PBB tidak berbuat banyak setelah mengirim sekelompok pengamat yang tidak bersenjata, yang tidak siap untuk berurusan dengan akibat dan pembalasan yang diperkirakan. Salah satunya adalah pengamat PBB Zelda Grimsau. Dia telah mengawasi angkutan umum dan jalan-jalan di sekitar Dili yang kosong dengan cepat begitu hasil pemungutan suara diketahui. Milisi pro Jakarta yang geram oleh keberhasilan gerakan kemerdekaan telah memulai pembantaian. Masih ada banyak kesedihan di sana tentang apa yang terjadi dan kemarahan terhadap PBB karena mereka berjanji untuk tetap tinggal, kata Grimsau. Semua orang tahu, kemerdekaan akan menang dan PBB tahu akan ada pembalasan, tetapi mereka tidak memiliki rencana darurat, sambung Grimsau. Sebaliknya, para pengamat pemilu PBB dievakuasi ke Darwin, sementara PBB dan negara-negara seperti Australia mengumpulkan pasukan penjaga perdamaian yang kembali pada 20 September dan memulihkan ketertiban. Ada daftar 400 orang yang disusun oleh satu lembaga penegak hukum barat yang seharusnya dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Den Haag. Tidak ada yang terjadi dan banyak orang dalam daftar itu telah dipindah tugaskan ke Papua. Timor Leste melakukan yang terbaik untuk menyenangkan mantan tuannya di Jakarta. Itu karena Timor Leste masih sangat miskin. Secara umum, orang-orang di sini jauh lebih bahagia daripada mereka 5, 10, atau 15 tahun yang lalu. Tetapi dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki sejarah yang sama baru-baru ini, seperti Kamboja, Timor Leste belum maju dalam urusan ekonomi.